Selamat datang di Maversa, chapter 69, pertarungan tanpa si kartu as. Salah seorang pasukan Hedoro ditugaskan untuk mengawasi sekitar. Tak lama ia menyadari kedatangan Parko and Dangerous, lalu segera berlari mengabarkan. Dengan mengendarai motor, PAD kali ini datang hanya bertujuh. Ramai riuh pasukan menggema seiring gairah pertarungan tinggi untuk menghancurkan musuh. Sampai di mana Parko menapakkan kakinya berdiri tepat di depan mereka. Parko balik menggertak mereka yang terlalu berisik hingga menyebut mereka para pecundang. Teriakannya yang lantang seketika menjutkan nyali pasukan Hakuga juga Hedoro. Kiko juga terus menyerukan nama Kohei supaya menampakkan diri. Barulah sang ketua pengganti meminta jalan menuju ke hadapan musuh. Kali pertama bagi Ryushin dan Tatsuya melihat Jinai Kohei. Sosoknya yang masih misterius harus diwaspadai mengingat ia punya rencana berbahaya. Saat Kohei telah berdiri di depan barisan pasukan yang meminta bawahannya membawa Tamasu sebelum melemparkannya ke arah Punta juga Ryuta. Namun ini masih janggal karena Kikota melihat Kohei mengembalikan Puya Harumichi. Bahkan Teru, Punta, juga Ryuta menanyakan hal serupa pada Tamasu. Setelah membuka lakban yang menutup mulut, ia mengatakan kebenaran bahwa Harumichi tak ada di sana. Ini karena setelah penyerangan Snakehead meninggalkannya di dalam kontainer, tempat di mana mereka berdua ingin membeli minuman. Ya, tak ada yang menduga kontainer itu ada Puya Harumichi di dalamnya. Situasi ini menjadi tak menguntungkan karena kartu as mereka justru takkan bisa menyusul tepat waktu. Harumichi yang diharapkan menjadi pembeda justru tak ada. Mau tak mau hanya mereka bertuju melawan ratusan pasukan Snakehead. Disinilah Kohei merasa rencana yang telah ia susun berjalan sempurna. Mereka bisa segera memulai karena jika Hedoro dan Hakuga berhasil menumbangkan musuh, ada hadiah besar yang bisa mereka nikmati. Sambil menunjukkan uang, mungkin senilai 2 juta yen diperuntukkan bagi siapapun pihak yang menghabisi PAD. Pasukan Hakuga dan Hedoro bersorak untuk sayembara itu. Namun di satu sisi tindakan Kohei ini menjadi sorotan bagi Teru, terutama perubahan sikapnya akhir-akhir ini. Kohei yang sekarang bertindak berdasarkan ambisi pribadi, caranya memandang dunia bekerja seolah uang adalah penggerak utamanya. Ia perlahan meninggalkan mereka, namun Parko sempat menahan untuk menyampaikan peringatan. Peringatan ini dikhususkan untuknya, terutama untuk yang sudah mereka lalui bersama. Tingkah laku Kohei yang merasa dirinya seorang pemenang justru dipandang menjijikan karena masih ada serigala emas di kubu PAD, bukan seorang yang cerdas. Namun tak ada yang meragukan bahwa sosoknya sebagai serigala terkuat. Dan jika nantinya Kohei bertemu dengan pria tersebut, Parko mengingatkan bahwa pukulannya sama seperti pukulan dari mereka berempat. Hal itu juga disepakati oleh Kiko yang langsung tertawa dengan keras. Ia pun menambahkan bahkan dirinya tak sanggup menerima pukulan sang serigala emas. Pesan itu jelas supaya Kohei berhati-hati. Ya, sang serigala emas kini harus menjadi perhatian Kohei mengingat dia belum menunjukkan kemampuan bertarungnya. Walaupun ia sendiri tak menanggapinya dengan berlebihan dan tetap berjalan membelah kerumunan, tepat sebelum memberi isyarat untuk menghancurkan mereka. Di saat yang sama, Puya Harumichi terbangun di tempat yang gelap. Ia kesulitan melihat sambil mempertanyakan di mana ia berada. Namun terdengar suara seseorang yang tengah mempertanyakan apa yang sedang Harumichi lakukan. Sosok bayangan Bando mulai menghantui, mengatakan Harumichi tak bisa diandalkan. Lalu kemudian pergi dan meninggalkan Harumichi sendiri sambil kebingungan. Tak lama setelahnya, sosok Rindaman juga terlihat lagi-lagi bertanya pada Harumichi. Sebelum ia pun pergi meninggalkan Harumichi dalam tanda tanya besar. Harumichi semakin kesal karena dua seniornya pergi begitu saja. Ia mulai tersadar mengingat-ingat apa yang sebelumnya ia lakukan, sampai ia pun menyadari ia ada di dalam kontainer. Untuk meloloskan diri, Harumichi menjebol kontainer dengan tendangan sekuat tenaga. Ia kini dalam kendali emosi, berniat untuk mencari orang-orang yang telah mengajarnya. Di tempat lain, 7 orang PAD kini harus bertarung menghadapi jumlah pasukan yang tak seimbang. Sampai di tengah pertarungan, Teru memanggil Pito dan Ryushin. Walau mereka tengah menikmati momen tersebut, Teru yang mulai merasakan sakit memiliki firasat mereka tak memiliki kesempatan menang jikalau Harumichi tak ada. Jadi ia meminta mereka berdua mencari Harumichi sambil menyelamatkan Tamasu. Nyatanya Teru cukup mengkhawatirkan Harumichi yang sendiri. Sekuat-kuatnya dia, jika dihadapkan musuh tak terduga pasti akan kalah juga. Maka pilihan terbaik untuk Ryushin dan Pito adalah mencari Harumichi lalu membantunya. Keduanya akan dibantu oleh Tamasu yang jauh lebih mengerti isi kota, dan dia bersama Kiko dan Parko yang akan membereskan sisanya. Di luar rencana seharusnya, namun inilah pilihan terbaik agar mereka tak kalah.
Kepercayaan Teru menyingkirkan keraguan serta kekhawatiran kuno Ryushin. Pito dan Ryushin pun untuk pertama kalinya bekerja sama walau tentunya masih ada rasa gengsi. Melihat dua petarung yang memiliki harga diri tinggi pergi, membuat beberapa pasukan ingin mengejar. Tapi tidak semudah itu karena laju mereka dihadang oleh duo ini. Bunta dan Ryuta membawa nama armamen di pundak. Mereka takkan meloloskan satupun berbekalkan sebuah tongkat pemukul. Dua orang melawan beberapa pasukan Hakuka nyatanya cukup untuk menjutkan nyali pasukan bayangan Snakehead itu. Pertempuran pun berlangsung. Kiko dengan determinasi tinggi maju menyerang. Ia sedang dalam kondisi prima dan tampak tak kesulitan menumbangkan musuh satu persatu. Serupa dengan sahabatnya itu, Parko pun tak mendapatkan perlawanan serius dari para pasukan gabungan Hakuka dan Hedoro. Kiko tentu bukan seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Hal itu juga dipertontonkan Parko saat membanting pasukan dengan kekuatan mengesankan. Meski hanya berdua, mereka masih terlalu kuat untuk dihadapi dengan ukuran jumlah. Namun sayangnya di tengah momen ini, Teru kembali mengalami rasa sakit akibat luka tusuk sebelumnya. Hal ini memperburuk situasi karena tak lama setelahnya, Kiko dan Parko menyadari sesuatu. Para petinggi Snakehead hanya menyaksikan mereka bertiga bertarung melawan Hakuka dan Hedoro. Parko pun baru menyadari bahwa pasukan Hakuka dan Hedoro hanya difungsikan sebagai pancingan supaya PAD menampakkan diri. Di sisi lain, para petinggi Snakehead hanya tersenyum sambil mengamati gaya bertarung musuh mereka. Lalu kita diperlihatkan Boya Harumichi yang terus berlari. Kesana kemari, ia menyusuri kota, mencari-cari keberadaan teman-temannya, namun belum juga ketemu. Minimnya informasi di tengah malam yang semakin larut semakin menyulitkan pergerakan Boya Harumichi. Para petinggi Snakehead kini merasa di atas angin setelah arah pertempuran kini berpihak pada Chinai Kohei. Chapter 70, Kekalahan Parko and Dangerous. Bunta dan Ryuta mulai kewalahan dalam pertarungan. Hal yang sama juga dirasakan Kiko, Parko, dan Teru. Meskipun Parko memiliki determinasi tinggi untuk menyelesaikan semuanya. Mereka berlima hanya akan mengurus masalah ini, sementara sisanya akan Parko serahkan pada Ryushin, Pito, serta Boya Harumichi. Di tempat lain, ketika malam hari itu semakin larut, pria ini terpojok setelah mendapatkan tamu tak diundang yaitu junior super susuran. Ia dihadapkan dengan amukan Iwashiro Gunji. Satu orang telah dijatuhkan. Serangan tak terduga ini jelas menimbulkan ketakutan. Namun Gunji segera menekannya supaya mereka mau membuka mulut memberi informasi. Mau tak mau ia mengungkapkan bahwa ia melihat orang-orang dari Snakehead membawa pipa besi dan senjata seperti akan berperang. Namun tak tahu pasti kemana mereka pergi, 5 junior susuran terus mendesak mereka memberi informasi. Meski belum pasti, namun jika melihat arahnya, Snakehead sepertinya menuju ke sebuah pabrik kosong Nagasaki, tempat di mana biasanya dijadikan medan pertempuran. Mereka bertiga memberitahu lokasi pabrik Nagasaki, kemudian mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Kecuali Seton yang mengejutkannya dengan wajah menyeramkan. Seton sendiri meminta maaf atas tindakan tak mengenakan teman-temannya itu sambil memberikan koin sebagai tanda terima kasih. Tapi saat ketiganya bertanya identitas, Seton hanya mengatakan ia hanya seorang turis dan kebetulan menemukan senter dalam perjalanannya ke laut. Lalu mengucapkan selamat tinggal sebelum wajahnya menghantam tiang listrik. Walaupun kesakitan, Seton tetap menyusul teman-temannya. Kemunculan 5 orang asing ini masih menjadi pertanyaan. Dan di saat yang bersamaan, Boya Harumichi masih berusaha menemukan petunjuk, walau ia harus terus berlari supaya tak ketinggalan di saat-saat genting. Sampai di satu titik, Harumichi melewati taman di mana ia mendengar orang tengah membicarakan pertempuran Snakehead melawan PAD. Informasi soal pabrik Nagasaki pun terdengar hingga membuat Harumichi berhenti sejenak untuk menguping pembicaraan. 3 orang itu seketika terdiam saat melihat Boya Harumichi. Ia tiba-tiba mendekat ingin meminjam skuter pria tersebut. Tentunya Harumichi mendapat penolakan dan tak mengizinkannya meminjam. Mereka terlibat dalam perdebatan hebat sampai Harumichi memukul 2 kepala orang tersebut yang membuat keduanya roboh. Dari yang tadinya ditolak lalu dipersilahkan membawa. Bahkan ia meminta Harumichi berhati-hati karena kondisi skuternya remnya sedikit bermasalah. Tepat sebelum pergi, Harumichi menanyakan satu pertanyaan terakhir. Dia ingin tahu di mana lokasi pabrik Nagasaki. Kembali ke medan pertempuran, Parko terus berteriak sambil mengkhawatirkan kondisi Teru. Meskipun nantinya mereka tak bisa memenangkan pertarungan, bagi Parko, mereka tetaplah pemenangnya. Sampai saat ini mereka belum saling mengenal meski telah berbagi momen kebersamaan selama beberapa waktu terakhir. 2 anggota armamen itu adalah Kakubo Ryuta dan Mishima Bunta.
Sedangkan Parko masih terus berusaha tetap berdiri. Ia memanggil Kiko dan Teru, namun tak ada jawaban. Mereka sudah ditumbangkan, bahkan Kiko sampai memuntahkan darah di baju Oshima Tomoyuki. Tatapan Parko menunjukkan seberapa kesalnya dia. Namun dengan kondisinya yang sekarang, tentu ia kesulitan jika harus menghadapi mereka sendiri. Seruan untuk menyerah mulai terdengar, dan bagaimanapun PAD sudah diambang kekalahan. Para petinggi Snakehead mulai menertawakan kekalahan Parko. Walau di satu sisi Parko menjadi orang terakhir yang masih sanggup untuk berdiri, dia berusaha kembali maju menyerang dengan pipa besi. Menghadapi para petinggi, Parko menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pria sejati dalam berjuang hingga titik darah penghabisan. Kemudian di gedung tua, tempat di mana Snakehead biasa berkumpul, terdengar suara panggilan telepon seseorang dengan pemimpin mereka, yaitu Hacho. Dan di sana ada Jinai Kohei yang menenangkan Hacho agar tetap di tempat. Ia menjamin kembalinya Hacho ke kota, maka kota itu sudah dikuasai Snakehead sepenuhnya. Percakapan singkat itu didengar langsung oleh Eguchi Hayato yang memang sedang bersama Kohei. Iya, Snakehead bukan lagi Snakehead yang dikenal Hacho. Teruntuk 3 orang dari PAD yang melarikan diri, Kohei berencana membiarkan mereka. Ngomong-ngomong, sebelum Snakehead terbentuk, ada 5 geng penguasa kota, diantaranya Akademi Eren, Basement Rats, Aliansi Hakuka, Hedoro, dan Hakuro. Kemudian Snakehead terbentuk, lalu mendapatkan Hakuka dan Hedoro. Tinggal 3 kelompok besar lagi untuk menaklukkan wilayah tersebut. Mereka akan mulai mengerti setelah nantinya Snakehead menghancurkan PAD. Secara tak langsung ketiganya akan terancam. Namun itu bukan lagi masalah karena bisa dibereskan dengan menggerakkan segelintir orang. Mereka tinggal menunggu waktu tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri. Di sanalah tikus-tikus itu akan masuk jebakan. Kohei berencana menjanjikan hadiah 500.000 yen untuk setiap kepala, juga jaminan menjadi petinggi Snakehead bagi para pemimpin kelompok tersebut. Dan dengan begitu, Kohei bisa memanipulasi supaya 3 kelompok itu tak menjadikan Snakehead sebagai musuh dan justru sibuk memburu uang hadiah demi bisa bergabung dengan kelompok mereka. Eguchi yang mendengarnya sampai menelan ludah. Ia mulai memahami perencanaan Kohei ternyata lebih jauh dari yang dia bayangkan. Setelahnya Kohei ingin keluar dari dalam ruangan, meminta Eguchi bertanggung jawab atas tempat tersebut. Eguchi pun membakar sebatang rokok untuk membantunya menenangkan pikiran, meminta bawahannya untuk mengabarkan para pasukan supaya pulang tanpa membawa senjata agar tak menarik perhatian. Di momen ini, hanya ada Eguchi di sana. Ia tak menyangka Kohei adalah orang yang sangat-sangat lembut. Lalu mengeluarkan telepon melakukan panggilan untuk melaporkan situasi bahwa ada pisau yang sangat lembut, yaitu Jinai Kohei. Praktis mereka tak memiliki hambatan. Sementara di sudut lain kota, 5 junior super susuran secara tak sengaja bertemu dengan Tamasu. Kebetulan kepala massa berbenturan dengan kepala Tamasu yang membuat mereka curiga. Namun hanya Kome yang menyadari dan langsung menanyakan dari mana Tamasu mendapatkan luka-luka itu. Tamasu pun menanyakan identitas mereka sampai Seton mengungkapkan bahwa mereka adalah adik kelas Boya Harumichi. Mendengar itu, Tamasu segera mengajak mereka mencari tempat yang aman untuk mengobrol. Di sanalah mereka mulai bertukar informasi dan pada intinya Harumichi belum mengetahui tempat pertempuran yang memaksanya terus mencari tahu seorang diri. Disinilah Kunji menanyakan keberadaan Pito dan Yushin yang bersama mereka, namun sayangnya mereka masuk ke dalam jebakan. Bergabungnya Tamasu ke dalam PAD kini menjadi pertanyaan. Praktis ia tak memiliki kontribusi, padahal seharusnya ialah yang menjadi petunjuk jalan. Tamasu tak menepis kesalahannya itu. Untungnya ada Seton yang memberinya semangat. Dan 5 junior susuran akan membantu. Mendengar kata junior membuat Tamasu terkejut. Seton pun lalu memperkenalkan dirinya sebagai pemenang Freshman War susuran tahun ini. Juga mengenalkan 4 orang lainnya sebagai para bawahan. Sebenarnya mereka ada di generasi yang sama. Kemudian Tamasu juga memperkenalkan dirinya dari PAD. Nama Tamasu lagi-lagi menjadi bahan omongan karena mirip dengan nama kuda pacuan. Namun terlepas daripada itu, mereka harus segera menemukan keberadaan Boya Harumichi. Mau tak mau, 5 junior super susuran pun mengandalkannya. Tak peduli apapun yang akan terjadi nanti, mereka harus menemukan Harumichi sesegera mungkin. Lalu Tamasu pun memimpin pergerakan para pasukan ini. Malam hari itu semakin larut. Di tengah perjalanannya, saat mengendarai motor, secara tak sengaja Jinai Kohei berpapasan dengan Boya Harumichi. Keduanya sama-sama berhenti untuk sejenak sekaligus memberikan tatapan tajam satu sama lain. Saat melihat lambang Snakehead terpampang, Harumichi pun tersenyum menyadari ia salah satu petinggi geng tersebut. Walaupun Kohei sendiri belum mengetahui identitas Harumichi.
Ia pun menolak memberitahu hari ini Harumichi akan melepaskan Kohei karena sedang terburu-buru. Lalu Harumichi pun kembali menyalakan skuter dan pergi menjauh. Awalnya Kohei tak menanggapi ancaman itu dengan serius, namun saat mesin motornya kembali dinyalakan, ia pun teringat ucapan Kiko dan Parko waktu itu. Seorang pria yang dianggap sebagai serigala emas PAD, yang bahkan kehebatannya diakui oleh dua orang tersebut. Kohei pun kembali menatap ke arah Harumichi yang telah pergi. Pria berambut pirang itu besar kemungkinannya adalah serigala emas yang pernah dibicarakan. Sekian dulu alur ceritanya. See you next video. Bye.